Nama saya Sarah Sauzan. Saya beserta kedua rekan saya, Desinta Nur Intani dan Gita Faradita, akan menyampaikan pembahasan dari makalah jurnalistik kami yang berjudul Memahami Realitas dalam Masyarakat Indonesia yang mencakup aspek aspirasi penduduk desa dan budaya kota melalui media elektronik televisi, yaitu Trans 7. Nama saya Desinta Nur Intani. Saya akan membacakan definisi aspirasi penduduk desa. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, aspirasi didefinisikan sebagai harapan dan tujuan untuk keberhasilan pada masa yang akan datang. Sedangkan pengertian penduduk desa, yaitu orang-orang yang berdomisili secara tetap dalam wilayah suatu desa untuk jangka waktu yang lama. Jadi, aspirasi penduduk desa adalah harapan dan tujuan orang-orang yang termasuk dalam penduduk desa untuk keberhasilan pada masa yang akan datang. Harapan itu muncul karena adanya kekurangan di suatu desa, sehingga hal-hal yang menjadi kebutuhan dan keperluan para penduduk itu belum sepenuhnya terpenuhi. Dan dengan adanya aspirasi oleh orang-orang tersebut, diharapkan agar di masa datang, semua kebutuhan di desa tersebut dapat terpenuhi dengan baik. Yaudah. Nama saya Gita Faradita. Saya akan menjelaskan definisi dari budaya kota. Budaya berasal dari bahasa Sangsekerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi, yaitu budi atau akal. Diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi lainnya. Kota merupakan suatu wilayah yang digunakan oleh penduduk sebagai pusat aktivitas ekonomi, pendidikan, sosial maupun pengembangan budaya yang ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan mata pencaharian yang heterogen. Budaya kota adalah wujud dari cara berpikir dan cara bertindak manusia kota di tengah kehidupan masyarakat modern. Cara berpikir dan cara bertindak itu menyangkut soal nilai yang dihayatinya. Nilai yang dijunjung dalam kehidupan kota adalah pencarian dan pemuasan hasrat diri. Nilai ini memberikan perubahan bagi budaya kota, contohnya lifestyle. Demikian definisi dari aspirasi penduduk desa dan budaya kota yang telah disampaikan oleh rekan saya, Desinta dan Gita. Berikutnya, kami akan memberikan cuplikan dari program-program TV Trans 7 yang mencakup aspirasi penduduk desa dan budaya kota. Papua, pulau di ujung timur Indonesia ini menyimpan sejuta pesona. Kekayaan alam Pulau Papua begitu melimpah, tapi di balik pesona dan kekayaan alamnya, mayoritas penduduk Papua masih bisa dibilang hidup memprihatinkan. Kali ini kami bertolak menuju ke perkampungan suku Korowai, sebuah suku pedalaman di Kabupaten Asmat, Papua. Wah, ini harus hati-hati. Butuh waktu 2 hari perjalanan menggunakan perahu untuk mencapai perkampungan suku Korowai. Di perjalanan kami sempat singgah di Kampung Pirawana untuk bermalam sejenak. Kampung Mabul di Kabupaten Asmat ini menjadi kampung persinggahan terakhir sebelum kami menuju ke perkampungan suku Korowai. Sungguh tidak mudah untuk mencapai lokasi ini. Kami menghabiskan 2 hari perjalanan melewati jalur air untuk mencapai Kampung Mabul. Setelah beristirahat semalam, kami berniat melanjutkan perjalanan, menembus lebatnya hutan tropis Papua menuju Kampung Korowai. Kali ini tantangan terberat harus dihadapi. Kami harus melewati sebuah sungai berarus deras. Tidak ada jembatan yang bisa membuat jalan kami untuk melintas. Hanya ada sebatang pohon besar yang melintang sebagai jalur lintas.
Perkampungan suku Korowai di Dusun Haligatun ini tidak seperti kampung kebanyakan. Perkampungan berada di areal yang tidak terlalu luas serta dikelilingi hutan belantara. Hanya ada 4-5 rumah pohon. Rumah pohon atau juga biasa disebut dengan rumah tinggi ini biasanya didirikan dengan ketinggian 10 hingga 60 meter. Secara konstruksi, rumah tinggi berdiri di atas 1 atau 2 buah pohon yang ditebang di bagian tengahnya. Semuanya masih sangat asli. Daun rumbia menjadi pilihan untuk menutup bangunan rumah. Aneka kayu disusun dengan rapi membentuk bangunan rumah dengan kulit kayu sebagai lantainya. Salah satu hal yang juga masih menjadi ciri khas masyarakat Korowai adalah cara mereka berpakaian. Sebagian besar mereka yang masih tinggal di hutan belum memakai pakaian lengkap. Para lelaki memilih untuk hanya menutup bagian intimnya saja, karena alasan untuk memudahkan mereka berburu di hutan. Sedangkan para perempuan seperti layaknya perempuan suku asli Papua. Mereka hanya mengenakan rok rumbai yang terbuat dari rumput atau ilalang kering. Program tersebut dapat memenuhi aspek aspirasi penduduk desa, di mana dalam program tersebut menyajikan potret kehidupan sehari-hari penduduk desa, dan juga kita dapat melihat bagaimana banyak cita-cita dan harapan yang ingin dicapai oleh penduduk desa. Beberapa harapan yang belum tercapai dengan sepenuhnya yaitu fasilitas umum yang belum cukup memadai seperti tempat pendidikan atau sekolah dan juga pusat kesehatan seperti puskesmas. Kurangnya tenaga kerja yang memenuhi fasilitas umum tersebut seperti guru, dokter, bidan, dan juga perawat menjadi salah satu kendala utama bagi penduduk desa. Terlebih lagi lokasi desa yang terpelosok sehingga sulit untuk dijangkau oleh pemerintah dan para dermawan yang ingin memberikan bantuan untuk penduduk desa. Menaklukkan kerasnya industri musik tanah air tentunya tak semudah seperti membalikan telapak tangan. Hal itulah yang mungkin sempat dirasakan oleh penyanyi pop yang kini telah meregu kesuksesan, Syahrini. Mengawali karirnya sebagai penyanyi dangdut dari panggung ke panggung sebagai langkah memproklamirkan namanya di ranah dunia hiburan. Syahrini pun akhirnya menjelma menjadi sosok yang dikenal di tengah masyarakat saat ini. Namun sayang, penggalan awal cerita yang sempat membawanya ke ranah hiburan tersebut seolah ingin dilupakan oleh Syahrini di tengah karirnya saat ini. Setidaknya ekspresi terkejut Syahrini saat melihat kembali klip Dua Gelis di Bukan Empat Mata menjadi ungkapan tersirat dari rasa tidak nyaman akan citranya sebagai penyanyi dangdut. Bak pepatah kacang lupa pada kulitnya. Keberatan Syahrini atas kiprahnya sebagai penyanyi dangdut di awal karir yang tergabung dalam Dua Gelis bersama sang adik justru menuai pertanyaan dari beberapa rekan musisi dangdut. Dari cuplikan tersebut, kami dapat menemukan aspek budaya kota. Dikarenakan dalam program tersebut, masyarakat dapat melihat bagaimana kehidupan selebriti kota yang glamour, fashionable, dan penuh konflik. Selebrita menunjukkan gambaran budaya kota seperti hingar-bingar dunia gemerlap malam
selalu ingin tampil up to date dalam segi berpakaian dan aksesoris yang mendukung. Kebanyakan dari selebritis kota mengikuti gaya hidup budaya barat yang keluar dari budaya timur yang dimiliki oleh Indonesia. Namun, mereka juga seringkali terlalu terbuka dalam hal yang tidak perlu untuk masyarakat ketahui, seperti konflik internal keluarga. Demikian cuplikan dari program TV Trans 7 dan juga penjelasan yang telah disampaikan oleh rekan saya. Dari pembahasan yang telah kita sampaikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa pihak stasiun TV Trans 7 memahami apa saja aspirasi penduduk desa dan juga budaya kota, dilihat dari program-program yang ditayangkannya. Seperti halnya cuplikan program Indonesiaku yang telah kami tayangkan, dapat diketahui bahwa program TV tersebut menayangkan banyak sekali potret kehidupan desa dan menyampaikan cita-cita dan juga harapan yang ingin dicapai oleh penduduk desa. Dan juga cuplikan dari program TV Selebrita yang telah kami tayangkan menyiarkan berita selebriti kota yang memberikan gambaran bagaimana kehidupan masyarakat di dalam kota. Dari program-program tersebut diharapkan agar masyarakat dan juga pemerintah dapat memahami apa saja aspirasi penduduk desa yang belum tercapai, sehingga masyarakat dan juga pemerintah dapat membantu untuk merealisasikan apa yang menjadi harapan dan juga cita-cita penduduk desa. Dan begitu pula program yang memotret bagaimana budaya kota telah banyak terpengaruh oleh budaya barat, sehingga berdampak pada gaya hidup masyarakat kota. Demikian pembahasan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian informasi. Terima kasih. Lucu-lucu banget. Siapa yang mau mencet? Emang udah dipencet? Dia belum sih? Belum mencet ininya. Udah belum sih? Perkenalkan, nama saya Desinta Nur Intani. Saya mahasiswi sastra Inggris dari Universitas Gunadarma akan menyampaikan presentasi makalah kami yang berjudul Aspirasi Penduduk Desa dan Budaya Kota. Terima kasih. Selamat pagi pemirsa, bersama Gita dan Desinta. Tentunya kita hari ini akan membahas tentang aspirasi penduduk desa dan budaya kota. Of course. Saksikan hanya di Inten. Halo pemirsa, saya Desinta Nur Intani bersama dua rekan saya. Jangan ketawa.